Untuk acara kami akan selenggarakan tidak berubah tanggalnya Bapak Ibu, tetap di tanggal 20 Desember 2023 dan acara tersebut nanti akan dikemas dengan menarik, energik dan fantastik. Tentunya dengan guest star kita yang sudah mungkin banyak Bapak Ibu tahu, ada Cak Lontong gitu ya. Nanti beliau akan mendukung juga jalannya acara kita dan nanti kami akan membagi tamu prioritas yang onsite itu sebanyak 500 member dikarenakan dengan kenapa turun 500 bukan karena jangan berpikiran negatif dulu ya Bapak Ibu ya, karena di tempat di sana memang saat ini sedang dibatasi karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara details, namun memang ada kepentingan untuk jelang pesta rakyat nanti tanggal 14 Februari 2023 di seluruh Indonesia. Maka memang banyak aturan-aturan yang memang harus kita tetap ikut aturan yang ada gitu ya. Tapi jangan khawatir, untuk online kami nanti akan buka 1.000 peserta yang nanti akan diselenggarakan di Zoom. Nanti mungkin di Bapak Ibu member prioritas dari tim pusat atau dari tim yang bisa disetor ke kami sebagai event planner, boleh disetorkan supaya nanti nama-namanya bisa kami daftarkan untuk masuk ke link Zoom karena terbatas hanya 1.000 orang. Tapi bagi yang tidak bisa bagaimana, jangan berkecil hati. Kami juga buka untuk live streaming. Live streaming itu nanti ada di YouTube-nya Bishop Global. Itu pesertanya unlimited, berapa juta pun kita bisa join dan sama-sama ya. Nanti pasti panitia juga akan memikirkan untuk teman-teman yang live streaming akan ada hadiah dan lain sebagainya. Mekanisme itu sudah kami pikirkan juga. Dan untuk tamu-tamu yang datang ke tempat itu nanti akan ada barcode di tempat, di-share. Nanti ada tim kami yang mengatur, Bapak Ibu mulai dari masuk itu sudah ditanya barcode-nya ada di mana. Nanti di-scan apabila bisa mengikuti jalannya acara atau memang online, itu semua ketahuan ya. Jadi nanti kalau ada yang tiba-tiba datang tapi tidak memiliki barcode, mohon maaf sekali tidak kami perkenankan masuk ke dalam tempat lokasi acara. Tapi saya agak mundur sedikit Bapak Ibu, nanti pada saat datang itu jangan kaget juga, ada beberapa polisi militer yang akan screening peserta yang datang, karena saya tidak mau nanti ada penyusup atau penyelundup yang akan bikin gaduh acara yang sudah kami persiapkan ya. Dan nanti juga akan ada anjing pelacak di depan. Jadi kalau ada yang membawa senjata tajam atau bom atau apapun yang teknisnya adalah membahayakan, maka anjing-anjing tersebut sudah bisa mendeteksi dari baunya gitu ya. Jadi jangan khawatir, mereka nggak akan gigit Bapak Ibu, tapi mereka akan kasih sinyal ke teman-teman polisi militer atau pas pampres yang menjaga bahwa ada benda-benda yang kurang, yang tidak bisa masuk ke dalam ranah acara gitu. Kemudian untuk event saya hanya bisa spill atau memberitahu dari sisi teknis seperti itu Bapak Ibu, karena saya nggak akan share acaranya di sini supaya nanti menarik dan Bapak Ibu bisa mengikuti jalannya acara tersebut. Dan kemudian kita memiliki door prize, nanti sudah diatur oleh tim direksi dan panitia. Lalu nanti pengundian juga sudah diatur sedemikian rupa karena kita menggunakan barcode dan sistem. Bagaimana yang live streaming dan online juga nanti sudah dipikirkan oleh dewan direksi semuanya gitu ya. Pesan saya hanya untuk Bapak Ibu hanya bisa berdoa, semangat, berpikir yang positif supaya nanti pada saat jalannya acara itu bisa lancar semua, kita bisa mewujudkan apa yang sudah kita tunggu dan nantikan. Untuk update-nya IT Bapak Ibu, saat ini kita akan membuat marketplace dan aplikasi. Saya juga nggak bisa spill terlalu banyak karena ini nanti jadi kejutan juga. Bintang tamunya ini ada di marketplace ini. Jadi jangan khawatir, saya mungkin bisa spill sedikit begini ya. Kalau marketplace yang ada di saat-saat ini yang mungkin kita ketahui tanpa saya perlu sebut nama, semua transaksi itu hanya bisa menggunakan
perbankan atau pay letter gitu ya. Tapi nanti yang kami P-Showroom akan wujudkan itu bisa dibelanjakan dengan koin gitu ya. Itu yang namanya Open Binet Mandiri. Jadi saya harap tidak digoreng-goreng lagi beritanya seperti apa. Launchingnya memang pengenalan produk pada tanggal 20 Desember. Dicatat ya Bapak Ibu, pengenalan produk. Tapi berjalannya produk itu atau bisa transaksi atau belumnya itu nanti kita usahakan di bulan Februari ini sudah bisa kita trial. Tapi pengenalan produk dan bagaimana cara sistem itu berjalan itu di tanggal 20. Jadi nanti bisa Bapak Ibu melihat bahwa oh cara kerjanya seperti ini, oh mekanismenya begini dan lain sebagainya, begitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau lagi dengar berita di luaran sana tanggal 20 kita udah ini, tanggal 20 tolong bagi informasi itu tidak keluar dari mulut manajemen atau dari yang bertanda tangan Pak Rido, mohon tidak digoreng ke sana, tidak digoreng ke sini gitu ya. Jadi untuk informasi IT kurang lebih seperti itu. Kita nanti bisa lihat sama-sama bagaimana cara P-Showroom bekerja di bidang marketplace dan aplikasi. Aplikasinya ini nanti kita baru coba trial on untuk pengguna Android. Jadi untuk yang pengguna Apple kita belum support ke sana, tapi akan support ke sana gitu. Tapi sementara kita akan kejar di Android dulu ya Bapak Ibu, beserta marketplace. Marketplace itu artinya bisa dibuka di web dan nanti bisa dibelanjakan dengan mata uang rupiah atau pay letter, atau nanti bisa menggunakan Bitcoin dari P-Network-nya itu sendiri. Jadi nanti ada integrasi sistem. Doakan tim IT kami juga sedang berjuang di sana supaya semua bisa berjalan dengan lancar dan baik. Silakan untuk para perwakilan. Pionir cerdas, pionir pintar, pionir waras, pilih P-Showroom P-Shop Global. P-Showroom P-Shop Global, go to the moon. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, yes, yes. Thank for your time, Miss Lydia dan Pak Rido. Jadi pertanyaan saya, masa sampai dengan tanggal 20 Desember itu kan kita ingin melihat sejauh mana kesiapan dan keandalan aplikasi kita ini. Kira-kira apakah ada masa tes mainnet atau tesnet di situ untuk kami ini khususnya kepada Miss Lydia. Thank with you support. Terima kasih Miss Dewi. Hanya satu itu saja pertanyaan saya. Okay, it's a good question Pak Edi, because kalau nanti tanggal 20 itu Pak Rido, saya mohon maaf, saya jam in ya, saya izin jawab. Tanggal 20 Desember nanti itu akan ada demo Pak. So the demo is watching you how the application running up gitu ya. Jadi gimana caranya demo itu, gimana sih nanti dia akan bertransaksi. Karena Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang mau menjanjikan sesuatu tanpa ada hasilnya nanti. Saya juga nggak mau dikejar-kejar gitu ya. Kita ngobrol hal yang udah pasti bisa, yang waras-waras aja. Kalau misalnya nanti tanggal 20, tim IT kita sedang jalan sekarang. Tanggal 20 saya bilang itu udah bisa ditransaksikan, itu sudah bisa dipakai. Itu namanya saya muluk-muluk. Saya menjanjikan sesuatu gitu. Tapi kalau saya janjinya beda seperti ini. Nanti tanggal 20 kita sudah tahu bagaimana aplikasi kita bekerja. Bagaimana aplikasi kita bekerja. Seperti apa dia bekerja. Itu namanya demo. Kenapa saya nggak bilang nanti bisa dipakai? Karena ada yang namanya integrasi sistem dari P-Showroom ke P-Network, dan itu jalurnya orang IT. We should have izin di situ. Kita harus mempersiapkan banyak hal untuk bisa dapat diintegrasikan dari koin, dibelanjakan di aplikasi kita. We do our best Pak. Buat teman-teman semua, buat semua pionir, we do our best. Tapi kita perlu waktu untuk mengkoneksikan the server di P-Network and also the server di P-Showroom.
we should have a time, Pak Edi. Tapi kalau untuk kayak perbankan di Indonesia, itu aja kita butuh waktu. Kita perlu ngobrol sama OJK, kita perlu dilihat dulu core bisnis, model bisnisnya seperti apa. But we try a best for you all. Kita usahakan yang paling baik menurut kami. Kapasitas kami semua udah kami keluarkan supaya apa ini bisa terrealisasikan. Jadi nanti tanggal 20 Desember itu saya rasa pemaparan saya sudah jelas. Kita akan lihat bagaimana aplikasi ini bekerja, caranya seperti apa, kita demo, kita tes. Ini demo ya, kalau demo itu belum bisa transaksi secara real. Saya bilang seperti itu kenapa? Karena kita perlu integrasi jalur lagi untuk pembayaran menggunakan koin dengan P-Network itu sendiri. Rencananya Februari ini kelar. Tapi untuk sekarang nih tim IT lagi UI UX design. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga banyak yang mengerti tentang IT gitu ya. UI UX design itu apa sih? Kita mau bikin dulu surganya kita tuh mau seperti apa sih? Tampilannya mau bagaimana? Apa aja yang mau di dalam sana? Kira-kira menunya apa? Resepnya kita bikin, racikannya kita bikin, kita godok, udah jadi nih, barang ini siap dijual. Maka kalau barang sudah siap dijual, kita harus siap pembayarannya mau terima pakai apa aja nih. Ini racikannya udah jadi, barangnya udah jadi. Maka kita mau bayar pakai apa? Ini saya memberikan perumpamaan yang sangat sederhana. Saya rasa kalau misalnya sampai ada yang ngegoreng lagi, ini keterlaluan sih. Jadi kita lagi siapin dulu dapur kita. Mau seperti apa sih indahnya, cantiknya? Kita mau masak apa? Oke, rendang jadi. Oke, next kita apa? Rumah. Oke, rumah udah oke nih, kamarnya udah oke, plotnya begini. Nanti orang kalau mau belanja, mereka bisa pilih ini. Oh, harganya berapa? Oh, kalau diinvertasikan dengan rupiah 1 miliar, diinvertasikan dengan koin, ternyata cuma bisa 0,15 koin dia udah bisa dapetin ini. Karena kalau harga satu koin dihargai misalnya 4 miliar. I don't know about the nilai yang ada di koin itu berapa ya. Tapi ini pemaparan sederhana dari saya. Oh, kalau pakai koin dia hanya butuh segini. Tapi kalau orang awam yang bukan member prioritas kan tidak bisa belanja pakai koin. Jadi mereka harus rupiahnya berapa. Oh, ini udah cantik. Oke, kita move forward to fashion misalnya. Ada mukena, ada baju, ada apa segala ke fashion. Ada perhiasan, ada berlian, ada apa. Kita sekarang tim lagi mempercantik, memperindah yang itu dulu. Tapi kita juga berusaha nanti tanggal 20 itu menjelaskan kepada semua pionir bahwa ini tampilannya, ini cara kerjanya, ini begini bayarnya, gitu loh. Demo, sekali lagi tanda kutip demo dan cara aplikasi itu bekerja. Tapi ketika kita sudah semua siap jual, siap pakai, kita lari lagi Pak, kita buka naik kelas lagi. Kita bikin jalur pembayaran. Kita bikin gimana ya? P-Network minta apa aja dari mereka supaya bisa mengintegrasikan koin menjadi bisa ditukar nilainya dengan aplikasi. Ini saya bahas aplikasi ya, bukan yang lain gitu. Nanti kita ke sana. Kalau perbankan di Indonesia, mudah-mudahan itu bukan masalah karena kita sudah apple to apple sama marketplace yang ada di Indonesia. Aplikasi yang dibuat sekarang itu sudah apple to apple, artinya sudah setara dengan aplikasi brand besar yang mungkin Bapak Ibu kalau belanja online bisa ke mana, yang sudah sering ada aplikasi hijau, aplikasi oranye, aplikasi biru. Kita bikin setara dengan itu, cuman perbedaannya satu, kita bisa bayar pakai koin. Nah, itu kita butuh waktu untuk integrasi bagaimana supaya kita bisa membayar transaksi pakai koin. Karena integrasi itu bukan perusahaan Parido, itu bukan perusahaan saya. Kalau P-Showroom perusahaan Parido, tapi kita perlu bekerja sama dengan orang lain dan kita perlu mengikuti perkembangan manajemen mereka.
bagaimana mereka mintanya apa. Kayak kita mau jualan apapun, orang pasti minta MOU-nya mana, quotation-nya mana, invoice-nya mana, legalitas kalian mana, dan itu sedang kita persiapkan. Pak Rido dan beberapa jajaran direksi beserta kami tim IT yang menggodok semua sedang kami kerjakan, dan kami pastikan semua itu yang terbaik untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Karena saya yakin ketika Bapak Ibu memiliki semangat, percaya diri yang tinggi akan P-Showroom ini, maka itu juga lah yang membawa kita menuju kesuksesan, kemudahan dalam meminta izin, kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, bukan untuk digoreng-goreng dan lain sebagainya. Kami juga yang ngerjain babak belur di lapangan, asli babak belur. Nggak tidur, begadang, gimana, berpikir, dan lain sebagainya. Jadi kami seneng kalau sesuatu diterima positif dan udah gitu loh, di keep just it for you. And also menurut aku itu penjelasanku mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Edi ya gitu. Semoga